Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Rafael Tambunan dengan nomor 11S8030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum pertama sistem operasi manajemen dalam proses Linux. Nah, tujuan kita pada praktikum ini yaitu mahasiswa mampu menulis program untuk mengelola proses dan pada Linux yang mencakup pembuatan proses uh, terminasi proses. Nah, ini kelompok saya ada NIM 11S8030 saya sendiri, 39 Kristen Sitohang, dan 12 Jose Purba. Nah, ini untuk soal teorinya. Soal teori yang ditulis pada kertas, lanjut pada pemrograman. Nah, di sini kita disuruh menuliskan kode program tersebut. Dan terdapat kode cetak bit.c, di mana integernya itu printf the process id %d integer get bit. Nah, untuk eksekusi programnya itu kita menggunakan VirtualBox, di mana kita memberikan terminalnya itu gcc min-o cetak bit.c. Nah, untuk hasil eksekusi dari program tersebut bisa kita lihat ini terdapat uh, the process ID sama dengan 4411, ID parentnya proses ID is 313. Jadi untuk kita di sini disuruh untuk menjelaskan perbedaan antara get bit dengan get bit. Nah, jadi kalau get bit ini itu mengambil ID proses yang saat ini. Sementara get bit itu get get bit ini yaitu mengambil ID induk dari proses tersebut. Lalu pertanyaannya yang bagian B, jelaskan mengapa setiap kali program di atas dieksekusi, maka akan menampilkan proses ID yang berbeda. Jelaskan mengapa. Dikarenakan bit berbeda setiap kali karena OS-nya itu memberikan ID secara dinamis berdasarkan ketersediaan nomor di tabel proses sistemnya. Lalu pada bagian kedua, pada bagian kedua ini pada kode program berikut proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi sistem. Jadi di sini kita nanti akan disuruh membandingkan antara fungsi sistem dan exec nantinya. Nah, pada sistem proses induk tetap ada dan menunggu perintah selesai. Jadi kita di sini mengeksekusi. Jadi kita disuruh untuk eksekusilah program di atas. Nanti kita akan mengeksekusi system.c tersebut untuk kemudian kita capture hasilnya dan tunjukkan semua proses nama yang menjalankan proses ps/excel more dengan ID proses induknya. Nah, jadi nanti fungsi ini dia untuk hasil eksekusi programnya. Nah, di sini terdapat bitnya yaitu 4515 PTS, 4514 PTS yaitu untuk PSIX more-nya. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi sistem itu untuk menjalankan perintah shell. Jika kita menjalankan pxl more, maka proses induk dari PS adalah bin fh yang dipanggil oleh program utama. Nah, lanjut pada yang ketiga yaitu execnya. Jadi pada kode program berikut, proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi exec. Nah, di sini terdapat kode-nya yaitu exec lp.c, di mana integernya itu kita menggunakan printf running ps with excel plus n. Exec lp ini ps min excel 0. Printf-nya itu dan plus n. Jadi kita disuruh di sini untuk menjalankan kode program pada nomor 3. Jadi kita mati hasilnya dan kita nanti
Sama seperti yang saya bilang tadi, kita membandingkannya dengan program pada nomor 2. Lalu kita disuruh untuk menemukan perbedaan dan menjelaskan mengapa. Jadi di sini saya sudah merangkum jawabannya, di mana letak perbedaannya itu terletak pada perbedaan fungsi exec, LP, dan sistem. Jadi ini dia untuk perbandingan fungsi exec dan sistem. Jadi kalau sistem itu membuat proses baru dan kembali ke program utama setelah selesai. Sementara exec sementara exec mengganti gambar proses saat ini dengan program baru. Kode setelah exec tidak akan pernah dieksekusi jika berhasil. Lalu untuk soal nomor 4, tuliskan kode program berikut. Nah, setelah kita menulis kode program berikut, fork 3.c ini uh, integer main, integer add, charge, tentang argv. If bit sama dengan 0, maka ini else printf this is the parent process. Nah, jadi eksekusi kode program pada nomor 4 ini kita amati hasilnya, kemudian jelaskan hasil dari program tersebut. Proses manakah yang dijalankan pertama kali? Apakah proses induk atau proses anak? Dan mengapa? Jadi secara teori kita nggak bisa memastikan siapa yang jalan, dan tergantung CPU schedulernya. Jadi tapi biasanya itu kita akan mencetak pesan parent dan anak masih kecil dia itu hampir bersamaan. Bisa kita lihat parent di sini keluar angka bitnya itu 4980, ya, parentnya itu bitnya itu 4979 dan parent bitnya itu 313 setelah kita menggunakan kode ini. Nah, lalu kita tuliskan kode program berikut, slash include includes system type .h, include unit .h, dan stdlib.h. Lalu integer mainnya itu bit to bit, char message integer, printf program starting /n. Lalu uh, pada pertanyaannya, program di atas akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali dan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali. Jalankan program di atas dan amati hasil yang terjadi. Nah, setelah kita menjalankan kode ini dia untuk hasilnya. Tadi dikatakan proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dan proses induknya itu akan dijalankan sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Nah, itu dia untuk jadi jadi dari hasil pengamatan ini bisa kita simpulkan saat programnya itu dijalankan, tes starting itu hanya muncul 1 kali sebelum proses membela diri. Kemudian diikuti oleh pesan this is parent atau this is the child yang muncul secara bergantian atau selang-seling gitu. Karena kedua prosesnya itu berjalan secara bersama atau konkuren di bawah pengaturan CPU scheduler. Jadi dikarenakan proses induk itu diatur untuk berjalan sebanyak 3 kali, sedangkan proses anak 5 kali, proses induk akan selesai dan berhenti exit lebih dahulu, sehingga pada akhir eksekusi proses anak akan terus mencetak siapa pesannya sendiri hingga mencapai total 5 kali sebelum program itu benar berakhir. Karena tadi kan dibilang untuk si child itu kan sebanyak 5 kali, maka dia nanti dia akan mengulangi this is the child sampai 5 kali sampai program itu benar-benar berakhir. Lalu pada soal yang ke-6, sesuai dengan siklus pembentukan proses anak dengan menggunakan fork hingga proses anak diterminasi seperti yang ditunjukkan pada slide presentasi halaman 3.21, maka proses induk harus menunggu seluruh proses anak selesai dengan memanggil sistem call atau sistem call wait dengan memodifikasi program nomor 5. Nah, di sini kita disuruh menuliskan program di bawahnya. Pada program tersebut Anda menerapkan sistem call wait dengan mengubah library sistem wait.h.
Di sini ini dia untuk kodenya. Ini untuk kode yang disuruh, kan kita disuruh untuk membuat menuliskan, kan kita hanya disuruh untuk menuliskan kode program tersebut. Ini dia. Lalu di sini kita disuruh di sini ditanyakan jelaskan apa efek dari menggunakan fungsi wait dari program di atas. Lalu kita disuruh juga untuk membandingkan hasil dari program pada nomor 5 dengan hasil program nomor 6. Apa yang dapat Anda simpulkan dari kedua program tersebut? Nah, untuk fungsi wait dan start file itu terlihat pada kode di gambar kedua baris 43 memiliki efek utama yaitu memblokir atau menunda eksekusi parent proses sampai child proses selesai. Child bit, wait, dan state file. Jadi itu nanti yang bakal memblokir atau menunda eksekusi parent proses sampai child prosesnya itu selesai. Jadi parent proses akan tidur atau suspend di baris tersebut dan tidak akan lanjut ke baris berikutnya sampai si child proses ini nanti memanggil exit. Jadi fungsi ini akan menangkap kode yang dikirim oleh child saat keluar dalam kode di atas. Child mengirim exit kode sama dengan 37. Nilai ini disimpan ke dalam variabel start file agar bisa diperiksa oleh si parentnya. Lalu fungsi ini memastikan sistem operasi membersihkan proses ID atau PID milik child yang sudah mati, mencegah terjadinya zombie prosesnya itu. Nah, untuk soal nomor 8, jelaskan mengapa parent proses harus memanggil sistem call wait dan apa yang terjadi apabila sistem call wait tidak dipanggil. Nah, jadi terdapat dua skenario utama yang terjadi tergantung pada siapa yang mati terlebih dahulu. Jadi sebelum ke situ kita harus tahu dulu yang pertama itu zombie proses. Nah, apa itu zombie proses? Jadi zombie proses itu proses yang sudah mati. Jadi kodenya itu nggak bakal berjalan, memori memori datanya itu sudah dilepas, tapi masih memiliki entry di proses table sistem operasi. Jadi dampak paling berbahaya jika selesai atau exit, setelah parent sibuk melakukan hal lain yang tidak pernah memanggil wait, maka child tersebut akan menjadi zombie proses. Itulah dia yang dimaksud dengan zombie proses. Lalu untuk operan prosesnya itu, jadi ketika kita selesai dan keluar exit, sementara child masih berjalan, maka maka child tersebut menjadi operan proses. Sistem operasi Linux atau Unix memiliki mekanisme failsafe proses init PID 1 atau sistem yang bakal mengubah secara otomatis atau mengadopsi operan proses tersebut. Nah, ini dia untuk soal nomor 9 dari program zombie.c. Nah, di sini kita memiliki tiga tipe, yaitu stdlib, unistd, system types.h. Nah, untuk integer main-nya itu integer art char rgv. If it 0, sleep 60, exit 0. Ah, kita hanya disuruh menuliskan kode program ini. Lalu setelah kita eksekusi kode program di atas, observasi hasil dari eksekusi program. Anda menggunakan perintah psal pada terminal yang lain untuk melihat proses yang sedang berjalan. Apakah hasil dari perintah psal jelas? Jelaskan mengapa terjadi hal demikian. Nah, ini dia untuk menjalankan program zombie-nya, dan ini hasil dari PSL-nya tadi. Nah, jadi jika saya menjalankan program tersebut dan segera menggunakan perintah PSL di terminal lain, akan ada dua entry proses untuk program tersebut, satu parent dan satu lagi child. Jadi proses parent akan memiliki status sleeping dan interruptible sleep. Nah, jadi berdasarkan pada gambar ini, kita bisa lihat program dan hasil terminal yang kita berikan adalah mengenai pada perintah PSL ini terminal terlihat ada
ada dua proses dengan nama zombie. Pada ini width-nya itu yang 1000 dan PID-nya itu di 1204 dan 1205. Lalu untuk PPID-nya itu 313 1204. Nah, PID 1204 ini itu sebagai parent process atau proses induknya dan statusnya itu adalah S. Nah, untuk kenapa dia dibilang sebagai proses induk? Dikarenakan dia sedang menjalankan perintah sleep 60. Lalu untuk PID 1205 ini sebagai chill process karena statusnya adalah Z, yang dimana uh, kalau kita bilang uh, kalau kita perhatikan bahwa PIDP atau parent PID ini adalah proses 1204. Nah, jadi selama 60 detik ini parentnya itu nggak bakal memanggil fungsi wait atau wait karena chillnya itu sudah mati. Tapi parent belum membaca status kematiannya dikarenakan sedang tidur dan tidak memanggil wait. Maka uh, chill tersebut masuk ke dalam keadaan zombie. Jadi proses ini tidak akan memakan memori besar tetapi mengambil satu slot di tabel proses system. Jadi kesimpulan dari PSAL ini menunjukkan bahwa status Z pada proses anak ini karena si parent proses itu sedang tidur dan memanggil fungsi wait untuk mengambil exit status dari anak yang sudah selesai. Jadi dia itu bakal zombie nanti. Nah, untuk tugas pemrogramannya, buatlah sebuah program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma instruction sort. Namakan program sebagai chill process. Ini dia untuk kode programnya. Nah, untuk terdapat include stdio have instruction sort integer r integer n. Nah, di sini for i sama dengan i lebih kecil daripada n, i plus while-nya j dan rj j. Nah, untuk integer min-nya itu kita lihat terdapat tipe data integer data dan integer n sama dengan cjof. Nah, untuk datanya itu terdapat 12, 11, 13, 5 dan 6. Nah, untuk hasil eksekusi programnya bisa kita lihat ini untuk hasilnya. Si prosesnya itu starting sorting. Lalu untuk sort resultnya itu 5, 6, 11, 12 dan 13. Lalu untuk chill prosesnya sorting finish. Jadi si program bakal bekerja dengan menerapkan algoritma instruction sort untuk mengurutkan sekumpulan data numerik yang disimpan dalam sebuah array statis. Cara kerjanya itu dimulai dengan membandingkan setiap elemen array satu persatu, lalu menyisipkan ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang sudah terurut sebelumnya hingga seluruh data tersusun itu secara ascending. Jadi selama prosesnya berlangsung, program itu bakal mengirimkan pesan status ke terminal yang menginformasikan tahap dimulainya pengurutannya, lalu menampilkan angka hasil urutan akhir dan memberikan penanda bahwa komputasi telah selesai dilakukan. Lalu pada soal nomor 12 kita disuruh untuk membuat eksekusi proses anak pada nomor 1 di atas, lalu kita berikan program sebagai parent process.c. Lalu kita disuruh untuk menjalankan program mengurutkan sebuah data yang belum terurai. Jadi di sini terdapat integer main, printf-nya itu parent process executing fork to create chill. Nah, untuk error-nya itu fork failed-nya itu return 1, else if-nya itu chill process my fit is %d. I will show now run the sorting program. Jadi nanti kita bakal men-sortingnya, lalu kita wait
null, lalu kita print prosesnya. Jadi the child has finished program exiting /n return null. Jadi untuk hasil kode program itu bisa kita lihat gcc parent process .c min o parent process. Ini untuk inputnya dan parent process. Nah, untuk outputnya bisa kita lihat parent processnya itu executing fork to create child. Ini dia. Lalu untuk child processnya itu my pit is 4643. I will show run the sorting program. Lalu child processnya itu starting sort resultnya itu 5, 6, 11, 12, dan 13. Lalu untuk child processnya itu sorting finish, parent processnya itu the child has finished program exiting. Nah, bisa kita analisis mekanisme forking. Nah, program menggunakan sistem call fork untuk menciptakan proses baru. Proses induk mendapatkan nilai kembalian berupa PID anak, sedangkan proses anak mendapatkan nilai kembalian yaitu sebanyak 0. Lalu untuk mekanisme exec itu pada blok kode proses anak bit sama dengan 0 digunakan fungsi exec. Jadi fungsi ini sangat krusial disebabkan ia mengganti seluruh ruang alamat atau memori proses anak dengan program pengurutan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi hal ini membuktikan bahwa sebuah proses dapat menjalankan program yang berbeda dari induknya. Lalu mekanisme wait dan sinkronisasinya. Jadi pada proses induk itu menggunakan sistem call wait null. Jadi nanti dia bakal dipaksa untuk masukkan ke status waiting hingga proses anak itu menyelesaikan eksekusinya. Lalu hal ini dilakukan untuk menjamin urutan eksekusi yang benar di terminal dan mencegah terjadi zombie proses yang sudah selesai tetapi masih ada di tabel proses karena belum dibersihkan oleh induknya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada praktikum sistem operasi pada minggu ini. Mungkin jika ada kesalahan atau penyampaian kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.